Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness, diet. Jadi buat lu yang suka fitness, yang lagi naikin atau nurunin berat badan, yang lagi mulai gedein massa otot, bisa follow dan subscribe channel gue dan juga media sosial gue seperti TikTok dan Instagram. Nah, pada bahasan kali ini gue pengen bahas salah satu solusi yang bisa lu lakuin kalau misalkan lu lagi diet, tapi ternyata pas udah diet nih, udah lama, udah sekitar 4 atau 5 bulan, belum mencapai tubuh yang lu inginkan, tapi lu udah lelah banget nih, lu harus ngapain? Nah, jadi pada pembahasan kali ini gue pengen bahas tentang namanya diet break. Jadi diet break itu apa sih? Diet break itu istilah yang kita gunain buat kita stop melakukan yang namanya defisit kalori. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kita mau nurunin berat badan, kita harus berada di kalori defisit alias di bawah kalori maintenance. Kalori maintenance itu adalah kalori yang kita butuhkan buat mempertahankan berat badan. Misalkan jadi teman-teman berat badannya itu 70 kilo nih. Terus teman-teman udah nyaman sama badan teman-teman. Nah, teman-teman bisa pertahaninnya dengan makan di kalori maintenance. Jadi kalori maintenance itu artinya makanan yang kamu makan itu sama dengan energi yang kamu keluarkan. Jadi karena seimbang, jadi berat badan kamu nggak ada perubahan. Sangat minim sekali lah istilahnya. Nah, jadi pada saat diet break, teman-teman harus makan di kalori maintenance. Gunanya itu sebenarnya apa sih kalori maintenance? Kira-kira apakah dengan kalori maintenance teman-teman jadi lebih kurus dan dietnya bisa berhasil? Belum tentu. Jadi gini, karena dengan kalori maintenance, teman-teman secara mental nih, teman-teman kan udah lama banget diet. Nah, kita biasanya yang udah di kalori defisit lama, rasanya itu mulai jenuh secara mental dan juga kayak kok nggak selesai-selesai nih. Nah, ada baiknya kita istilahnya jeda dulu lah. Yang penting nggak naik berat badan. Pasti ada sih naik berat badan, cuman itu cuman berupa air doang karena saat kita kekurangan energi, nah biasanya massa air kita bakal menurun. Nah, dengan kita ke maintenance biasanya bakal naik dikit, cuman itu nggak usah dipedulikan karena inget, yang naik itu bukan massa lemak, jadi teman-teman nggak usah takut. Nah, idealnya kira-kira kapan sih orang menggunakan yang namanya diet break? Kalau misalkan teman-teman udah diet nih selama 3 bulan dan belum mencapai badan yang diinginkan. Misalkan teman-teman udah turun berat badannya, udah ada perubahan, lingkar pinggang udah mengecil, dan juga secara berat badan juga udah ada penurunan malah drastis, tapi belum mencapai nih. Lebih baik setelah 3 bulan teman-teman diet break dulu. Nah, setelah diet break, teman-teman baru lanjutin lagi 3 bulan. Nah, baru diet break lagi nanti. Jadi, intinya diet itu gak usah terburu-buru banget sih. Kalau misalkan terburu-buru, biasanya orang cenderung balik lagi yo-yo diet. Karena mereka ngelakuinnya secara drastis, tapi ternyata pas lihat hasilnya kurang memuaskan. Karena kenapa? Ada yang dia kehilangan banyak otot nih karena terlalu agresif. Agresif boleh, cuman agresif kalau misalkan dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu panjang, maka itu nggak bagus banget buat body recomposition. Karena tubuh kamu malah kebanyakan ototnya itu hilang, bukan cuma lemak doang. Kita kan kalau misalkan lagi diet, itu kalau bisa malah itu bisa yang namanya body recomp, atau dimana kita saat menurunkan berat badan, kita masih bisa menaikkan massa otot. Ya mungkin ini cuma bisa dilakukan oleh beberapa kategori orang doang. Contohnya buat kamu yang masih newbie atau masih baru di dunia fitness, wah naikin massa otot itu masih sangat mudah banget. Nah cocok banget buat kamu. Nah jadi balik lagi diet break. Jadi digunain itu, ingat sekitar kalau udah menjalan seperti 3 bulan diet break, kira-kira diet breaknya itu durasinya berapa lama nih bro? Nah, kalau lu mau diet break, gue saranin sekitar 1-2 minggu. Nah, jadi setelah 1-2 minggu, lu makan di kalori maintenance. Jadi kira-kira naikin dari kalori defisit lu ke maintenance. Nah, cek sama kayak lu mau nyari evaluasi kalori defisit, lu harus cek juga. Kalau misalkan lu udah kalori maintenance nih, lu udah yakin dan berat badan lu ternyata selama 2 minggu itu, seminggu atau 2 minggu itu flat, nah artinya lu udah berada di kalori maintenance yang benar. Nah, kalau udah menjalankannya setelah 2 minggu atau seminggu, lu bisa mulai lagi di kalori defisit. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngalamin yang namanya kejenuhan, sebenarnya nggak harus tunggu 3 bulan, tapi kalau bisa setelah 3 bulan baru ngelakuin yang namanya diet break. Karena semakin banyak diet break, maka durasi diet buat mencapai goalnya semakin lebih lama dong.
Jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka sama konten seperti ini, atau mungkin teman-teman mau aku jelasin lebih detail dan gunakan ilustrasi yang lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke gitu ya teman-teman. See you on the next video. Thank you udah nonton.